Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa sifat wahdaniyat itu menghilangkan 5 kam. Kamutasil fidat, kamutasil fisifat, kamunfasil fidat, kamunfasil fil fisifat, dan kamunfasil fil af'al. Jadi 5 kam tadi itu dihilangkan oleh sifat wahdaniyah, karena kam itu maknanya adalah al-adad, artinya keberbilangan ya. Dan keberbilangan adalah antonim atau lawan dari wahdaniyah. Makanya ketika Allah punya sifat wahdaniyah, maka seluruh kam yang tadi itu akan dihilangkan. Begitu. Jadi seluruh kam itu akan dihilangkan, baik kam muttasil fi dzat ataupun fi sifat, kam munfasil fi dzat atau fi sifat atau fil af'al. 5 kam tadi itu akan dihilangkan oleh sifat wahdaniyat Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi kalau kita meyakini Allah itu esa di dalam sifatnya, Allah itu esa di dalam zat dan af'alnya, maka kita akan mengatakan bahwa kalau kamutasil fidzat kan artinya Allah itu tersusun, zatnya tersusun. Maka kalau kita percaya Allah itu esa, maka kita akan mengatakan bahwa Allah tidak tersusun, begitu ya. Zatnya tidak tersusun, karena kita menghilangkan kamutasil. Jadi yang dimaksud Allah itu wahdaniyat fidzat. Nah, itu berarti 2 maknanya. Ini masalah wahdaniyatnya yang perlu dicatat untuk yang sekarang. Wahdaniyat dalam zat, wahdaniyat fi zat. Yang dimaksud Allah itu esa di dalam zatnya apa? Pertama, zat Allah tidak komposit. Ingat ya, ini bukan masalah kam, kamnya sudah dihilangkan, tapi masalah wahdaniyat. Wahdaniyat fi dzat artinya zat Allah tidak tarkib, tidak tersusun. Itu makna yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang memiliki zat sebagaimana zat Allah. Kemudian ada wahdaniyat fi sifat. Wahdaniyat fi sifat juga sama. Tidak ada 2 sifat yang sama. Dalam makna atau fungsi. Kemudian tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir wahdaniyat fil af'al. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Jadi setelah sifat wahdaniyat menghilangkan seluruh kam, maka jadinya seperti ini ya. Jadi Allah itu esa di dalam penciptaan, dalam zat dan di dalam sifatnya. Allah esa semua. Esa di dalam zatnya, zat Allah itu esa, maksudnya tidak tersusun.
sebagaimana susunan daging, tulang, kulit seperti kita ya. Jadi Allah tidak memiliki sifat tarkib di dalam zatnya. Zat Allah tidak tersusun sebagaimana susunan badan kita. Begitu ya. Kalau badan kita ada tulang, ada daging, ada kulit, maka sama-sama mengatakan badan atau tangan misalnya, tapi dia memiliki susunan. Nah, zat Allah Ta'ala tidak seperti itu. Zat Allah Ta'ala tidak tersusun. Yang kedua, wahdaniyat fi zat artinya tidak ada yang memiliki zat sebagaimana zatnya Allah Ta'ala. Sehingga di sini dijumpai makna unik ya. Allah itu beda dengan yang lain. Artinya zat Allah Ta'ala itu qadim, tidak diciptakan, sementara zat makhluk itu diciptakan. Makanya tidak ada yang memiliki zat sebagaimana zatnya Allah. Sementara zat makhluk itu baru atau diciptakan. Itu dicatat juga, penting kalau kalian nggak tahu ya. Jadi tidak ada yang memiliki zat sebagaimana zatnya Allah Ta'ala. Itu kasih keterangan tambahan. Penjelasannya, misalnya kalau kalian udah nulis kayak begini, kalian itu bisa memberi catatan kaki ya. Caranya perhatikan ya. Dengan menambah misalnya catatan kaki seperti ini, lalu Anda tulis di bawahnya biar nggak usah nulis lagi. Zat Allah tidak tarkib, lalu Anda kasih contoh ini sebagaimana tarkib kulit, badan dan seterusnya. Tidak ada yang memiliki zat sebagaimana zat Allah. Anda kasih catatan kaki nomor 2. Bahwa yang dimaksud zat Allah itu qadim, sementara zat Allah itu qadim, sementara zat makhluk malah kudus. Kasih catatan kaki seperti itu. Kemudian itu alasannya ya, kenapa zat Allah itu esa. Nggak ada yang memiliki zat sebagaimana zat Allah, karena zat Allah apa tadi Udin? Qadim. Sementara zat makhluk atau diciptakan. Oke. Kemudian yang kedua, Allah itu esa di dalam sifat. Maksud Allah esa di dalam sifat, tidak ada dua sifat yang sama, baik dalam makna ataupun fungsinya pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini penjelasannya ini ya. Penjelasannya adalah tidak ada dua sifat yang sama dalam makna ataupun fungsi pada zat Allah Ta'ala. Di sini seharusnya kita itu mempertanyakan memang, kenapa nggak boleh ada dua sifat yang sama? Pertanyaannya kan begitu, kenapa kok tidak boleh ada dua sifat yang sama bagi Allah Ta'ala? Apa problemnya sebenarnya? Kira-kira apa masalahnya Ma'ruf kalau ada dua sifat yang sama bagi Allah Ta'ala? Zatnya satu, tapi ada dua sifat yang sama secara fungsi dan maknanya. Apa problemnya kira-kira? Seandainya ada dua sifat yang sama. Sudi, apa problem kalau ada dua sifat yang sama dalam makna ataupun fungsi? Allah itu kan seperti penjelasan kemarin tidak perlu mahal, artinya tidak perlu zat untuk dilengkapi sehingga seakan-akan zat atau sifat itu berbeda, karena Allah itu sifat itu sendiri. Hah? Karena Allah itu zat itu sendiri. kok sifat katanya barusan? Nah, ketika ada dua sifat yang sama, maka kembali kepada penjelasan yang di atas, Allah itu tarkib dengan problemnya. Dari mana sisi tarkibnya? Karena dilekati oleh sifat yang sama. Oke, ada sedikit penjelasan yang lebih bisa lagi perlu diurai dikit. Rohim, saya dulu pernah mencontohkan manusia ya. Manusia ini punya dua organ. Katakanlah dalam hal ini tangan. Tangan yang kanan itu bisa memegang sesuatu. Artinya tangan ini punya sifat memegang. Tangan yang kiri juga punya sifat
memegang. Di sini kata memegang itu memiliki fungsi dan nama atau makna yang sama ya. Tangan kanan untuk memegang, yang dimaksud memegang ya seperti yang kita pahami. Tangan kiri juga sama, yaitu memegang dengan makna yang kita pahami. Nah, ketika satu zat memiliki dua sifat yang sama, pasti dia itu tarkib. Contohnya tangan tadi. Makanya seandainya Allah memiliki dua sifat yang sama dalam makna ataupun fungsi, pasti zat itu menempel pada pasti sifat itu menempel pada bagian tertentu. Jadi pasti tarkib, zat itu pasti tarkib. Kenapa? Karena kalau dia menempel pada sesuatu yang tidak tarkib, pasti dia cuma satu sifatnya. Seperti saya pernah sampaikan, papan tulis ini memiliki satu warna, yaitu putih. Kalau Anda katakan ada dua warna putih di sini, kesamaannya adalah ya sama-sama putih, semuanya putih. Kenapa kok Anda bisa katakan dua atau bahkan tiga? Karena papan tulis ini Anda sebut sebagai tarkib. Artinya bagian kanan tidak sama dengan bagian kiri, sehingga Anda katakan bagian kanan sifatnya putih, bagian kiri sifatnya putih. Berarti ada dua sifat putih. Jadi kalau ada dua sifat yang sama itu pasti dia tarkib, zatnya tarkib. Jadi salah satu problemnya kira-kira seperti itu. Itu diingat baik-baik ya. Tidak ada dua sifat yang sama dalam fungsi ataupun maknanya. Kemudian Allah itu esa di dalam sifatnya, artinya tidak ada makhluk atau siapapun yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah Ta'ala. Apa perbedaan sifat Allah dengan sifat manusia? Di antaranya, sifat Allah itu adalah qadim, dia tidak diciptakan, dan dia tidak diperoleh dari af'al. Nah ini kalau sifat Allah kategorinya itu ya. Sifat Allah itu qadim satu. Yang kedua, ini tambahan biar lebih jelas, tidak diperoleh dari af'alnya, tidak dibentuk dari af'alnya. Itu sifat Allah ya. Kategori ini ingat baik-baik, dua kategori ini. Yang kedua, kalau sifat makhluk, sementara sifat makhluk, kalau sifat makhluk itu dia baru dan dia diperoleh atau dipengaruhi oleh af'alnya, oleh perbuatannya. Maksud saya begini, yang saya maksud sifat Allah itu tidak diperoleh dari af'alnya. Misalnya, apa bentuk dari af'alnya Allah Ta'ala? Af'al itu artinya mengerjakan atau bertindak atau menciptakan ya. Misalnya Allah itu menciptakan alam semesta, lalu Allah memiliki sifat al-khaliq misalnya. Nah, yang saya maksud tadi, sifat Allah tidak seperti itu ya. Sifat Allah sekali lagi tidak diperoleh dari af'alnya. Makanya Allah tidak perlu menciptakan alam untuk dia disebut sebagai al-khaliq. Beda dengan makhluk. Makhluk dia baru, jadi orang ini nggak jelas apakah dia orang baik atau dia orang buruk. Makanya untuk menunjukkan dia baik atau buruk, dia butuh perbuatan tertentu. Sampai akhirnya kita tahu, oh dia ternyata orang yang baik, begitu. Makanya af'al kita mempengaruhi sifat kita. Kalau manusia, konteksnya manusia, karena manusia tidak sempurna. Manusia tidak sempurna, otomatis af'alnya itu mempengaruhi sifatnya. Nah itu kalau manusia. Artinya Allah mau berbuat apapun atau tidak berbuat, tetap saja dia punya sifat itu. Nah sementara makhluk tadi af'alnya atau perbuatannya mempengaruhi sifatnya. Maka semakin sering seseorang memberi, maka dia semakin sering disebut dermawan misalnya. Semakin sering seseorang itu belajar, maka dia nanti disebut berilmu. Ilmu itu kan sifat. Nah, belajar itu bertindak. Maka semakin sering mereka melakukan af'al, itu akan berpengaruh kepada
sifatnya. Ini perbedaan yang cukup esensial. Kenapa harus ada seperti ini? Ini juga nanti untuk menjawab apakah seandainya Allah Ta'ala menciptakan hal-hal yang tidak baik di alam semesta, kemudian Allah itu tidak adil. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan seperti itu ya. Jadi penjelasan yang saya sampaikan barusan, af'alnya Allah tidak mempengaruhi sifatnya, itu bisa menjawab kalau ada sesuatu yang buruk yang Allah ciptakan di alam semesta, apakah Allah tidak adil? Jawabannya itu tidak. Allah tetap adil. Kenapa? Karena adil adalah sifat. Ya, sifatnya Allah Ta'ala. Sementara perbuatannya itu kan seperti yang pernyataan di awal, perbuatan Tuhan itu tidak mempengaruhi apapun. Begitu. Allah tidak mempengaruhi sifatnya. Jadi kalau sifat Allah adil ya tetap adil. Tidak terpengaruh oleh af'alnya atau perbuatan Allah Ta'ala. Nah, begitu. Kenapa? Karena makna adil artinya bagi Allah, ini penjelasan yang terlalu jauh, ada di sifat iradah nanti ya. Karena yang disebut adil dalam versi Allah Ta'ala adalah fa'alun lima yurid, menciptakan apa yang dia kehendaki. Menciptakan apa yang dia kehendaki, itulah yang disebut keadilan. Fa'alun lima yurid, menciptakan apa yang dikehendaki, itulah yang disebut adil bagi Allah Ta'ala. Bukan adil dalam versi kita ya. Menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi adil adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Makanya Allah nggak pernah zolim. Zolim itu kan artinya kita melampaui batas kan. Misalnya ada teman yang katakanlah ngantri masalah makan, katakanlah begitu. Misalnya makan, kita sudah punya jatah, lalu kita mengambil jatah orang lain. Nah itu kan zolim. Kenapa? Karena Anda melampaui batas. Batas Anda di sini, kok Anda sampai ke sana begitu. Atau kasus yang lain misalnya seperti kalian tidur misalnya. Nah, itu ada tempat sendiri-sendiri, kemudian kalian mengambil tempat tidurnya orang lain, atau bahkan meniduri orang lain. Itu boleh apa enggak, Dit? Jadi itu yang disebut sebagai zolim ya, karena ada batas tertentu yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, maka kemudian kita layak disebut zolim. Jadi zolim itu ada karena ada batas tertentu yang harus kita lakukan atau tidak kita lakukan. Maka kalau melampaui itu kita disebut zolim. Nah, sementara tidak ada batasan bagi Allah Ta'ala. Makanya Allah tidak pernah zolim. Dia memiliki kita semua dan dia menguasai kita semua. Nah, dengan demikian tidak ada batasan. Maka sebagaimana Ma'ruf misalnya, dia nggak berhak ngatur-ngatur Udin masalah apa-apa yang dia miliki. Misalnya uang Udin itu mau buat apa mau dikasih ke orang atau mau dimakan sendiri, langsung dimakan, nggak dibeliin apa-apa, uangnya langsung ditelan. Jadi terserah Udin, nggak bisa diatur. Ya karena itu memang ruang geraknya Udin. Malah kalau Ma'ruf bilang, oh harusnya jangan begitu uangnya, buat saya saja misalnya. Ah itu malah nggak adil karena melampaui batas. Kira-kira seperti itu. Makanya alasan kenapa Allah tidak pernah zolim, karena Allah tidak pernah melampaui batasnya. Alam semesta ini milik Allah semua kok. Oleh karena itu tidak ada kemudian batasan bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak pernah dolim berarti Allah maha adil. Berarti yang disebut adil itu apa? Mengerjakan apapun yang Allah mau. Itu berarti adil bagi Allah Ta'ala. Bukan bagi kita ya. Kalau bagi kita itu nggak bisa.
kemauan kita masih harus dibatasi oleh hukum, norma, aturan misalnya. Misalnya kemauan Ishak nggak belajar, tapi itu menyelisihi peraturan pesantren. Nah, di pesantren wajib belajar. Maka itu tidak disebut itu melanggar aturan. Dolim itu berarti namanya. Kalau Allah Ta'ala tidak ada yang mengaturnya, tidak ada hukum di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah layak divonis A, B, C dan seterusnya. Begitu. Kalau di atas kita masih banyak ada hukum ya, ada hukum negara, ada hukum syariat, ada hukum norma atau sosial, ada juga hukum karena di sini di pesantren ada hukum pesantren. Artinya banyak sesuatu yang ada di atas kita yang itu bisa menghakimi kita begitu. Itu kalau konteks manusia ya. Makanya kita bisa zalim, bisa adil. Begitu. Kalau sesuai dengan ketetapan yang ada, kita dianggap adil. Tapi kalau tidak sesuai atau kita menyelisihi hal-hal tersebut, kita dianggap zalim, melampaui batas kita. Begitu. Nah, itu juga berlaku dalam tadi sudut pandang ini juga berlaku pada masalah ketuhanan. Jadi karena af'alnya yang disebut af'al perlu diingat, yang mungkin saya perlu sampaikan. Kalau zat itu kita sudah paham adalah apa yang dilekati oleh sifat. Sifat adalah apa yang melekat pada zat. Sementara af'al itu maknanya penciptaan atau tindakan. Kalau bagi Allah Ta'ala begitu ya. Jadi saya perlu kasih contoh dulu sebelum masuk ke fa'alun lima yurid. Apa yang af'al dan apa yang itu adalah sifat. Misalnya Allah Ta'ala memiliki ilmu, maka ini disebut sebagai sifat. Allah memiliki ilmu. Jadi ilmu ini adalah sifat. Dia melekat pada zat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala itu berbuat. Nama perbuatannya adalah irzak atau memberikan rezeki. Memberikan rezeki. Rezeki itu isim fa'ilnya, bukan itu yang saya maksud. Allah itu memberikan rezeki dan memberi sifat, bukan masalah sifatnya ya. Allah enggak sama. Ini karena istilah ini. Jadi Allah memberikan rezeki itu bukan hal yang sama dengan Allah sebagai Ar-Razzaq. Sebenarnya saya tidak mau ke sini ya, karena Sudi yang ngomong problemnya. Saya mau memberi penyederhanaan, ada perbedaan af'al dengan, tapi nanti di dalam af'al itu ada memang sifat-sifat yang harus dilekati. Makanya saya menghindari kata Razzaq. Karena Razzaq nanti mengacu kepada sifat malah bukan jadi af'al. Tapi kalau memang mau diurai di kudroh saja, karena Allah itu memiliki kuasa. Kudroh ini adalah sifat yang melekat pada Allah Ta'ala. Sementara efek dari kudroh berupa misalnya yang kita terima misalnya memberi rezeki. Allah memberi rizki, menghidupkan, bentuk-bentuk yang ada objeknya ini, menghidupkan dan lain sebagainya. Ini semua disebut sebagai af'alnya Allah. Apa kategori yang disebut af'al? Af'al adalah yang berpengaruh kepada makhluk. Itu disebut af'al. Berpengaruh pada makhluk. Kalau Allah kidam itu nggak berpengaruh pada makhluk ya. Allah tidak diciptakan, apa pengaruhnya sama kita? Tapi kalau Allah tidak punya kuasa, itu pasti ada pengaruhnya kepada kita. Maka perbedaan antara af'al dengan sifat adalah af'al itu mengacu kepada sesuatu yang mempengaruhi makhluk. Sementara sifat
dia mengacu kepada makna yang tadi, yaitu melekat kepada zat. Kalau untuk manusia secara gampang, apa yang disebut sebagai sifat, ya misalnya Udin pintar bahasa Inggris, itu sifat itu. Tapi kalau af'al itu mengacu kepada perbuatannya, mengacu kepada aktivitas, tindakan dan lain sebagainya yang itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Makanya af'al tidak sama dengan sifat. Kalau sifat senantiasa melekat pada zat. Sementara af'al dia bisa ada, bisa tidak ada. Nah, begitu. Jadi sifat ilmu tentang berbahasa Inggris itu ada di sifat ya. Tapi ngomong bahasa Inggris itu ada di af'al, bertindak maksudnya. Jadi kan nggak selalu Din ngomong bahasa Inggris kan Din ya. Paling kalau pas ngaji. Nah, itu pun dalam kategori biar nggak lupa ya, mengamalkan pengetahuan. Jadi ini perbedaan antara af'al dengan sifat. Jadi kalau sifat adalah yang melekat pada zat, kalau af'al itu maknanya adalah yang memberi pengaruh atau efek kepada makhluk secara umum seperti itu. Makanya masalah af'al tadi, af'al tidak berpengaruh kepada sifat. Ya, tadi. Jadi Allah mau menciptakan apapun itu tidak akan merusak statusnya sebagai al-adil. Kalau Allah bukan al-adil, al-adlu. Allah adalah keadilan itu sendiri. Itu tidak akan merusak status Allah sebagai al-khaliq, al-ghafur misalnya. Al-muntakim, al-muntakim artinya juga penyiksa ya. Allah Ta'ala itu yang maha menyiksa juga. Begitu. Jadi kalau kita mau melihat secara proporsional, harusnya tidak hanya melihat Allah sebagai zat yang maha memberi rahmat, tetapi juga Allah di sisi lain juga memberi azab ya. Makanya sesuatu yang nampak baik tetapi kemudian ada hal yang kurang baik di situ, atau bahasa Quran itu min kibalihil azab. Nah, itu dua sudut pandang yang berbeda ya. Kalau dalam bahasa Al-Hikam disebut zahiruhu ghurratun wa batinuhu ibratun. Secara dohir dia memiliki dimensi yang lain. Sepertinya dia adalah tipuan-tipuan belaka, tapi secara batin dia memiliki ibrah. Atau ada sesuatu yang kita anggap yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Itu contohnya ya berbagai macam jenis kegagalan kita yang secara dohir kita anggap kita nggak berhasil di situ. Tetapi secara batin boleh jadi ada pendidikan. Maka itu semua beda, ta'alluq dari sifat, relasi sifatnya beda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kembali tinggal satu ini. Wahdaniyat fi sifat artinya tidak ada dua sifat yang sama dalam makna ataupun fungsi. Yang kedua adalah tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wahdaniyat fil af'al. Makna wahdaniyat fil af'al adalah tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Ta'ala. Wahdaniyat fil af'al artinya tidak ada yang bisa menciptakan apapun kecuali Allah. Nah, kita akan fokus di masalah pembuktian ini. Jadi wahdaniyat fil af'al ini agak berat masalah doktrinnya. Doktrinnya menyatakan bahwa kalau kita makan itu kita dibuat kenyang oleh Allah Ta'ala, bukan nasi. Makanya ini perlu penjelasan yang lebih rinci. Dan kita akan memberikan satu tempat tertentu nanti untuk menjelaskan tentang wahdaniyat fil af'al, bagaimana pembuktian secara rasional dan bagaimana nanti dalam sudut pandang sains. Begitu setidaknya. Karena wahdaniyat fil af'al artinya tidak ada yang bisa menciptakan atau memberikan taksir selain Allah Ta'ala. Begitu. Jadi tidak ada api yang bisa membuat sesuatu itu terbakar, tidak ada nasi yang bisa membuat seseorang kenyang atau hidup. Tidak ada apapun yang bisa memberikan athar. Yang dimaksud athar itu bentuk perubahan ya. Jadi dari misalnya kalian ngantuk terus habis itu enggak ngantuk, itu kan namanya taksir, ada yang berpengaruh. Entah minum kopi atau apa.
Nah, dalam wahdaniyat fil af'al dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mencipta itu semua kecuali Allah Ta'ala. Nggak ada kopi yang bisa membuat orang nggak ngantuk, nggak ada ini yang bisa membuat, nggak ada, semuanya nggak ada kecuali Allah Ta'ala. Makanya ini betul-betul perlu diurai dengan cara yang cukup rinci ya. Walaupun mungkin kita cukupkan di 2 pengandaian saja nanti. Jadi besok kita akan membahas tentang dalil terkait dengan wajibnya sifat wahdaniyat. Yang dimaksud wahdaniyat itu adalah wahdaniyat fil af'al, terutama ya. Seandainya yang bisa menciptakan itu ada sesuatu yang bisa mencipta selain Allah, konsekuensinya apa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi khusus penjelasan tentang wahdaniyat fil af'al kita tidak bahas untuk hari ini. Hanya saja terakhir saya mau sampaikan tentang apa yang dikatakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi di dalam fikihnya. Beliau pernah menyatakan bahwa kata beliau, bukti bahwa kalau saya mengalih bahasakan, beliau ngomongnya roti ya. Beliau bicara masalah roti, tapi kita kan makanan pokoknya nasi. Kata beliau, bukti bahwa bukan nasi yang membuat kita hidup adalah bukti yang membuat yang menyatakan bahwa nasi bukanlah yang membuat kita hidup adalah karena nasi jika dia tidak dimakan dia akan basi. Itu kata Maulana Rumi. Jadi bukti bahwa bukan nasi yang menghidupkan kita adalah ketika nasi itu dibiarkan dia akan basi. Kata Maulana Rumi, nasi yang tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin menghidupkan kita? Ini penjelasan paling sederhana. Tapi ini bukan analisis rasional ya, ini istilahnya kan analogis, penjelasan analog, penjelasan analogis. Jadi kalau kita sampai saat ini menyatakan bahwa saya hidup karena saya makan, saya hidup karena saya bernafas, dan seterusnya. Intinya kita hidup ini karena ada sesuatu yang masuk dalam diri kita. Dan itu nggak ada unsur Allahnya sama sekali, maka itu dipatahkan oleh Maulana Rumi dengan pernyataan tadi. Kalau kita menyatakan kita hidup karena kita makan atau karena nasi, coba saja Anda biarkan nasi itu. Setelah dibiarkan dia malah berjamur. Nggak lama jadi karak. Dan tahu pasti siapa pelakunya kan. Nah, mau mana Man? Kapan datang nanti? Lewat mana Man? Saya intip rokok ya. Bawa uang Man. 2. Yes, nanti aja ya. Jadi itu penjelasan paling sederhana dari Maulana Rumi. Jadi kalau kita menganggap bahwa nasi menghidupkan kita, coba saja dibiarin dia, pasti lama-kelamaan mati. Makanya itu yang ingin disampaikan oleh Maulana Rumi, intinya kita itu jadi orang yang iktimat ala Allah Ta'ala. Saya kan juga pernah dalam sebuah ngaji itu, bagaimana mungkin kita katakan kita sukses karena usaha. Usaha itu loh untuk wujud butuh kita. Lalu kok kemudian dari usaha itu yang membuat kita berhasil, itu kan daur dalam ilmu tauhid. Tetap ada unsur yang lebih tinggi, harusnya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana tidak menyelisihi itu semua antara wahdaniyat fil af'al, tidak menyelisihi hukum alam atau hukum syariat dan lain sebagainya, kita bisa sampaikan besok. Yang jelas ini hanyalah pengantar saja untuk sampai ke wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al itu secara doktrin dia bisa disebut dengan bahasa la fi'la illallah. Tidak ada yang bisa melakukan la fi'la, tidak ada yang bisa menciptakan illallah kecuali Allah Ta'ala. Gak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Ta'ala. Intinya besok saya mau masuk ke sini khusus ya, masalah wahdaniyat fil af'al. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Ta'ala.
Oke, sementara itu sampai di sini ada problem? Untuk beberapa hal yang tadi saya sudah singgung. Muat, ada pertanyaan? Asalkan jangan wahdaniyah fil af'al karena kita bahas besok. Zidan, ada pertanyaan? Hasbi, mana nggak muncul kecerdasannya? Ishak, ada pertanyaan Ishak? Apa? Af'al itu artinya perbuatan. Sifat itu artinya melekat, yang melekat pada zat. Jadi sifatun itu memiliki makna garis yang berada pada satu hal. Secara gampang ya tadi yang melekat pada zat. Ada pertanyaan? Silahkan. Teksnya wahdaniyah. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu dengan menggunakan lafaz yang tidak dinisbatkan. Itu kenapa? Kan bisa saja wahidun atau wahidun seperti bako, itu kan semua dari masalah. Karena yang diacu kan juga lebih dari satu di antara zat, sifat dan af'al. Kalau dibaca di sarahnya ini ada kok penjelasannya. Itu dibuka di halaman 40, di sarahnya itu ada kok. Termasuk asumsi masalah penisbatan tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak terlalu ngurusin yang beginian. Nanti bisa dicek. Tapi saya udah baca, ini udah saya garis semua. Saya sudah garis beberapa ininya. Di halaman 40 itu ya. Anul wahdaniyah bi fathil wawi ala annaha nisbatun lil wahdah. Yang begitu itu. Juwizat Syekh Yahya terkait dengan kasruha ala annaha nisbatun ilal hiddah. Dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Muradnya juga ada bihadal bahth. Anal murad bihadal bahthi bayanul wahdah nafsiha la bayana syai'in mansubun ilaiha. Bacanya ditambah. Kira-kira seperti itu untuk masalah wahdaniyat ya. Kalau mau diganti dengan wahid sama aja. Bedanya wahid isim fa'il dan secara umum hampir semua sifat 20 itu nggak ada yang pakai isim fa'il kecuali di ma'ani ya. Di sifat-sifat ma'nawi sama basor menjadi sami'an basiron mutakalliman. Semuanya mengacu kepada masdar karena ini ngomong sifat. Begitu. Beda nanti dengan dengan af'al. Atau nanti disebut sebagai penamaan nama. Nama itu enggak sama dengan sifat. Begitu. Oke, ada problem yang lain? Apa Maruf? Allah itu al-adlu itu sendiri. Berarti al-adlunya itu zat. Iya. Saya sampaikan setelah ini ya. Cuma itu aja. Ya, oke. Jadi masalah al-adlu ada perbedaan memang antara sifat dengan nama. Nama Allah sebagai nama ini
menurut masyhur diantaranya pendapat Imam Ar-Razi sama Imam Ghazali, nama-nama Allah Ta'ala itu sifatnya adalah tauqifi ya. Tauqifi itu artinya Allah sendiri yang memberikan, itu tauqif namanya. Ada taufiki, taufiki adalah ijtihad para ulama. Jadi saya mau bahas tentang alat dulu, tapi sebelum itu saya bahas tentang nama Allah Ta'ala dan bagaimana dengan sifatnya. Jadi ada yang disebut sebagai tauqifi. Ini beda ini saja ya, beda titik saja. Makanya teman-teman perhatikan qaf dengan fa-nya. Ada taufiki. Nah, ada tauqifi, ada taufiki. Jadi nama Allah Ta'ala masuk kategori tauqif. Tauqifi artinya itu memang Allah sendiri yang menentukan, syariat yang menentukan. Jadi kita nggak bisa membuat nama bagi Allah Ta'ala, nama apapun misalnya. Kita menyebut Allah dengan nama misalnya Al-Aqil, langsung menyebut sebagai asma, itu tidak diperkenankan. Karena ciri dari asma ini, dia bisa digunakan untuk wiritan. Begitu. Jadi semisal Anda baca ya Qadim, ya Nasir, kemudian ya Wahid, ya Ahad, itu semua waridah fil hadis wal Quran. Itu semua ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya Hanan, ya Manan itu tidak ada di Quran tapi ada di hadis. Begitu. Maka menyebut nama-nama Allah itu bagi Imam Al-Ghazali ataupun Imam Ar-Razi, mereka sepakat nama-nama Allah itu tauqif. Tauqif artinya menunggu tuntunan syariat. Secara gampang, secara sederhana tadi, kalau saya membahasakan, Anda bisa dianggap beribadah membaca satu nama Allah secara tertentu. Itu syaratnya tadi nama Allah yang memang betul-betul ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita layak menyebut ya Allah ya Qadim ya, karena Qadim itu ada juga di dalam Asmaul Husna. Nah, kalau sifat Allah itu taufiki. Taufiki itu artinya para ulama mencocokkan antara yang pendapat mereka dengan Al-Quran ataupun hadis. Jadi ini ijtihad. Kalau dalam masalah sifat itu boleh. Nah, ya apanya? Jadi kalau taufiki ini artinya ijtihad para ulama. Di dalam tidak ada ya teks yang menyatakan bahwa misalnya di dalam Al-Quran secara sharih menyebut Allah itu mawjudun, itu nggak ada. Yang ada di Quran kan lawajadallaha, pasti nanti dia akan menjumpai Allah, begitu. Jadi ungkapan wujud, qidam, baqo itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk menyederhanakan sifat Allah Ta'ala. Makanya rata-rata menggunakan redaksi yang seperti ini. Wahdaniyah itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada qul huwallahu ahad. Jadi redaksinya adalah dengan kata ahad. Allah itu yang maha, langsung begitu pakai seperti itu semua, hampir semuanya. Nah, tapi kenapa para ulama menyebut Allah itu punya sifat wahdaniyat? Wahdaniyat artinya kan keesaan sebenarnya. Allah punya sifat kudroh. Kudroh artinya kekuasaan, bukan yang maha kuasa. Kudroh itu. Kalau yang maha kuasa itu namanya udah masuk ke asma biasanya. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan jadi seakan-akan ini buat biar Ma'ruf nggak terlalu bingung ya. Seakan-akan taufiki itu kan misalnya Allah itu kudroh, seakan-akan ya. Bentuknya Allah itu punya kuasa, maka namanya adalah Al-Qadir, begitu ya. Kemudian Allah seakan-akan ini kalau diumpamakan dia adalah adlun, keadilan. Seharusnya dia disebutnya sebagai Al-Adil. Kan begitu. Sayangnya itu tidak terjadi di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya itu Al-Adil. Tidak ada satupun redaksi yang menyatakan seperti itu di dalam Al-Quran. Di dalam Asmaul Husna juga nggak ada Al-Adil. Yang ada adalah isi masdarnya.
Kenapa? Karena isim masdar lebih kuat daripada isim fa'il. Jadi ketika Anda mengatakan Allah itu ya adlu, itu maknanya adalah keadilan itu sendiri. Kalau Allah adalah keadilan itu sendiri, berarti Allah adalah garis hukum itu sendiri. Kalau dikatakan dia adalah orang yang adil, itu maknanya adalah dia sesuai dengan hukum. Tapi kalau kita katakan dia adalah keadilan, dia adalah hukum itu sendiri. Makanya apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, yaitu keadilan itu sendiri, simbol dari keadilan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau Anda menyebut ini adalah orang yang adil. Nah, orang yang adil maknanya orang baik saja. Tapi kalau kita menyatakan dia adalah keadilan itu sendiri, maka seluruh tindakannya itu bermakna tidak pernah menyelisih atau bahkan bisa dijadikan hujah ya. Kira-kira seperti itu. Makanya kemudian walaupun isim masdar dan itu sudah waridah di dalam hadis memang bahwa Allah itu disebut al-adlu bukan al-adil, itu diperkenankan. Salah satu hikmahnya tadi ya, kok Allah itu tidak dipanggil dengan yang maha adil tapi wahai keadilan, ya adlu, wahai keadilan, langsung menyebut isim masdarnya. Di antaranya itu untuk menunjukkan betapa af'alnya Allah apapun yang dilakukan yaitu citra dari keadilan. Jadi tidak ada kemudian perbuatan Allah yang harus diukur dengan hal-hal tertentu, dengan neraca tertentu. Kok kayaknya nggak cocok dengan saya, berarti Allah nggak adil? Nggak ada. Karena apapun yang Allah perbuat itulah keadilannya. Makanya dalam Ahlus Sunnah kalau kita masuk surga tetap bifadlihi, karena fadilah dari Allah. Tapi kalau ada orang yang masuk neraka, biadlihi. Jangan sekali-kali menuntut keadilan Tuhan. Itu saran. Jangan sampai kita menuntut keadilan Tuhan. Karena tadi makna adil bagi Allah Ta'ala itu apa? Udin? Fa'alun lima yurid. Mengerjakan apa yang dia kehendaki. Makanya kalau kita mengkritik apa yang Allah perbuat atas nama keadilan itu salah besar itu. Ya Allah, saya sudah sholat, kenapa engkau berikan saya sakit? Katakanlah begitu. Berarti engkau ini tidak adil. Jangan menggugat Allah dengan keadilan. Anda sombong berarti. Harusnya kalau memang minta dikasihani, ya Allah engkau itu Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Itu rasional ya. Allah ini kan baik. Nah, itu masih mending. Kalau Anda mengatakan engkau kan maha adil. Maha adil itu tidak seperti yang kita pahami. Karena maha adilnya Allah artinya Allah melakukan apapun itu bebas. Makanya kita nggak bisa mempertanyakan keadilan Tuhan. Nah, diantaranya itu. Kalau teman-teman nanti menjumpai kitab yang lebih tinggi, barangkali nanti adalah penjelasan yang lebih dari sekedar ini ya. Intinya tadi kalau kita hendak menggugat keadilan Tuhan, bisa dipastikan kita orang yang sombong. Coba saja Anda lihat di kitab-kitab para sufi, ada enggak para sufi yang kemudian memanggil Allah dengan keadilan, wahai zat yang maha adil, lalu berdoa. Coba saja dicek. Bahkan Nabi, apakah pernah Nabi Muhammad itu menyatakan, ya Allah engkau itu maha adil, kenapa engkau begini. Ya karena mereka itu tahu betul makna adil bukan sesuai dengan porsi yang kita pahami seperti umumnya, tapi makna adil bagi Allah fa'alun lima yurid, mengerjakan apa yang dia kehendaki. Itu adil begitu. Itu keadilan Tuhan. Makanya jangan menggugat Allah dengan sifat adilnya. Ini diantara dua nama Allah yang sering disalahpahami ya. Yang pertama Al-Ghani, yang kemarin kita udah bahas. Allah Maha Kaya. Lalu kita meminta banyak hal. Allah kan Maha Kaya. Padahal maknanya tidak seperti itu. Karena yang dimaksud Al-Ghani adalah Ghaniyun mutlak. Allah tidak butuh apapun. Makanya kalau mau minta sesuatu ke Allah, jangan menyebut Allah Al-Ghani, tetapi menyebut Allah misalnya Ar-Rahman, Al-Wahhab, Ar-Razzaq dan lain sebagainya. Itu lebih rasional. Nah, kemudian kalau masalah yang sekarang ya adlu, walaupun ini agak jarang sih, cuma biasanya orang-orang masih ngomong keadilan Tuhan. Sebenarnya keadilan Tuhan ini berat dibicarakan, termasuk oleh para sufi.
Para sufi tidak pernah membincang masalah keadilan Tuhan. Ya karena mereka tahu ketika Allah memunculkan sifat adilnya, maka nggak ada yang layak untuk dipertanyakan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mau minta kepada Allah itu nggak bisa dengan sifat adilnya Allah, tapi dengan sifat fadl, dengan sifat rahmahnya dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau kita, kenapa oleh para sufi dianggap bahwa meminta keadilan Allah itu dianggap sombong? Karena kita menganggap setara. Allah dengan kita setara, lalu kita menggugat perbuatannya di mahkamah tertentu bernama hukum, begitu. Jadi seakan-akan ada hukum yang lebih tinggi, lalu kita menggugat perbuatan Allah kepada hukum tersebut. Jadi kita itu setara dengan Tuhan. Ini sudut pandang yang kurang baik ya bagi seorang hamba kepada Tuhannya, hanya melihat keadilan Tuhan. Begitu, hasbi ya. Jangan berdoa atas nama keadilan Tuhan. Ya Allah, Engkau Maha Adil, itu berat sekali, indah sufi ya. Para sufi tidak pernah melakukannya. Jadi kembali ke pertanyaan siapa tadi, Ma'ruf, terkait dengan al-adlu. Kenapa Allah itu al-adlu ini apakah sifat atau asma misalnya? Sebenarnya al-adlu itu boleh masuk dua-duanya. Al-adlu sebagai sifat boleh, sebagai asma juga boleh. Alasannya karena sudah tauqifi. Kalau sebagai asma, jadi kita boleh menyebut ya adlu, itu boleh. Itu kalau untuk masalah al-adlu. Jadi sebuah kata itu mengacu kepada makna. Nah, maknanya inilah nanti yang menentukan apakah dia sekedar asma atau dia menjadi sifat. Sebenarnya itu. Makanya walaupun kita menyebut redaksi al-qadim misalnya dengan isim fa'il, kalau yang dimaksud adalah qidam, maka itu kembali ke sifat. Sehingga kalau di kajian-kajian ilmu makulat yang nuansanya rasional seperti ini, seperti tadi, kata itu digunakan sebagai wasilah untuk makna, dan makna itulah yang perlu dicari acuannya. Maka redaksi al-adlu boleh jadi dia sebagai asma tauqifi, boleh jadi dia yang kita bahas adalah sebagai sifat dari Allah Ta'ala, dari af'alnya Allah Ta'ala, atau sifat dari Allah Ta'ala, yaitu al-adlu dengan pengertian keadilan itu sendiri sebagaimana sifat kudrah. Dua-duanya boleh sebenarnya, tergantung acuan makna. Tapi kalau yang dipertanyakan adalah tentang Asmaul Husna, kenapa al-adlu? Di antara alasannya tadi, karena Allah adalah garis keadilan itu sendiri. Kalau Allah bilang ini adil, maka perbuatan itu benar. Kalau Allah bilang ini salah, maka itu salah. Allah adalah garis keadilan itu sendiri. Makanya ketika Allah bilang babi haram, ya jadi haram. Begitu. Allah menyatakan bahwa kambing boleh dimakan, lalu boleh. Begitu, karena Allah musyarri, zat yang melegalkan hukum. Melegalkan hukum tertentu. Ya begitu juga dengan syariat yang lain ya. Jadi seandainya Allah menyatakan bahwa sholat itu hukumnya haram, ya jadi haram bagi kita. Kan begitu. Kepatuhan kita kepada Tuhan kan demikian. Kalau Allah bilang katakan boleh, ya boleh. Kalau enggak boleh, ya enggak boleh. Tapi apakah enggak ada hikmah di dalam pelarangan babi, misalnya untuk dikonsumsi dan lain sebagainya? Tentu ada, yang disebut dengan hikmatut tasyri' atau filsafat hukum. Nah, istilahnya kan seperti itu. Filsafatut tasyri' itu maknanya adalah falsafah atau hukum ya. Filsafat tentang hukum tertentu. Kenapa Allah mengharuskan begini atau begitu, itu disebut hikmah. Hikmah itu adalah secara gampang, kenapa kita menganggap apa yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Nah, ini dalam ilmu tauhid ya, penting. Jadi hikmah itu muncul karena kudrah dan iradah dan ilmu. Jadi apa yang kita sebut hikmah itu karena ada kudrah, kemampuan plus ilmu. Jadi kita meyakini apa yang Allah buat itu. Ini kan tadi ngomong al-adlu, Allah bebas ya. Allah bebas, ngomong iradah itu artinya Allah bebas mau ngapain aja bebas. Tapi perlu diingat, Allah itu al-alim, maha mengetahui. Artinya kebebasan zat yang maha tahu tentu tidak akan sembarangan. Begitu. Sebagaimana tindakan orang yang berilmu,
dia lo didasari oleh pengetahuan. Kalau ada tindakan yang didasari oleh pengetahuan, nah itulah yang disebut sebagai hikmah. Begitu. Jadi yang disebut dengan hikmah itu adalah tindakan yang memiliki dasar pengetahuan, sehingga kita bisa menggali hukum atau mengambil nilai-nilai tertentu di situ. Tapi ilmu saja tanpa af'al ya nggak bisa juga. Makanya kalau untuk kasus Nabi, tindakan Nabi itu loh bisa dijadikan hukum. Betapa kemudian Nabi betul-betul dituntun oleh wahyu ya. Dulu Nabi pernah begini, itu jadi hukum itu. Nah, kira-kira demikian. Alasannya ya itu, Nabi adalah orang yang memiliki pengetahuan. Maka tindakannya pasti tidak sembarangan. Dalam bahasa kita itu disebut sebagai hikmah. Jadi Allah, boleh Anda katakan Allah bebas melakukan apapun, tapi tidak akan terlepas dari hikmahnya. Kenapa? Karena irodahnya Allah bersamaan dengan ilmunya. Kira-kira seperti itu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala berupa kudroh ini kalau berbarengan dengan ilmu pasti menghasilkan hikmah. Makanya ketika Allah melarang makan babi, pasti ada sesuatu di dalamnya. Walaupun kita patuh saja ya, entah tahu atau tidak, toh itu tidak diwajibkan. Kita tahu kenapa kok babi diharamkan. Itu kan nggak harus tahu juga. Kita cukup patuh karena Allah mengharamkannya. Begitu. Oh, ada komentar, Ma'ruf? Sudah. Ada yang lain? Imam Rozi. Sudah, Dit? Ada pertanyaan, Dit? Rohim? Oke, besok kita akan bahas masalah af'alnya Allah Ta'ala. Kalau pendapat Imam Ar-Razi sama Imam Ghazali masalah asma ya. Jadi tidak boleh mengatakan Allah punya nama tertentu. Artinya nama itu bisa dibuat ibadah ya. Dengan dasar pemikiran saja tanpa ada Quran atau hadis yang melegitimasinya. Nah begitu. Dan alasannya tepat ya, karena nama itu adalah amrun i'tibari. Karena nama itu adalah amrun i'tibariyun, otomatis kan terserah orang yang ngasih nama. Bentuk kayak Udin ini apakah layak disebut Udin? Ya terserah dia lah. Mau yang ngasih nama dia sendiri gitu loh. Makanya kalau kita bilang Udin ini harusnya dipanggil Udon misal, itu nggak bisa. Karena hak yang memiliki nama itulah kemudian yang bisa memberikan dia nama. Orang lain nggak berhak ngaturnya. Makanya kalau untuk nama kita nggak boleh ijtihad itu. Untuk nama Allah ya, harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau masalah sifat-sifat dengan kategori yang layak disandarkan ke Allah Ta'ala, maka boleh saja kita atribusikan kepada Allah Ta'ala, kita nisbatkan ke Allah boleh. Tapi kalau asma tidak boleh. Kategorinya secara gampang ya tadi, untuk beribadah, jadikan wiritan itu nggak boleh ya. Oke, mungkin itu, kurang lebihnya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani falakini bihi dan situ wardawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.